Mengapa dalam suatu hubungan diperlukan komunikasi dan mengapa komunikasi menjadi sangat penting dalam suatu hubungan atau interaksi dalam suatu individu maupun kelompok? Dan apakah komunikasi juga bisa menjadi simbol nyaman atau tidak nyamannya komunikan dengan komunikator? Kira-kira seperti apa? Komunikasi diperlukan dan berperan penting dalam setiap hubungan karena komunikasi merupakan fondasi utama dari setiap hubungan manusia, baik itu di dalam konteks personal, profesional, atau sosial. Ketika kita berkomunikasi dengan baik, kita bisa saling mengerti, mendengarkan, dan mengekspresikan perasaan serta kebutuhan kita dengan jelas. Salah satu hal penting dalam komunikasi adalah mendengarkan dengan baik. Ini tidak hanya tentang mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga mencoba memahami perspektif mereka. Dengan begitu, kita bisa merespons dengan lebih tepat dan membangun rasa saling pengertian. Selain itu, komunikasi membantu kita menyelesaikan masalah. Dalam hubungan, pasti akan ada perbedaan pendapat atau konflik. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, kita bisa menemukan solusi bersama yang memuaskan untuk kedua belah pihak. Komunikasi juga membangun kepercayaan. Ketika kita bisa berbicara dengan jujur tentang perasaan dan pikiran kita, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan. Kepercayaan adalah fondasi yang penting dalam setiap hubungan, dan itu dibangun melalui komunikasi yang konsisten dan terbuka. Selain itu, komunikasi juga membantu memperkuat ikatan emosional dalam hubungan. Saat kita berbagi cerita, harapan, dan impian, itu menciptakan ikatan yang lebih dalam antara kita dan orang lain. Dengan berbagi secara emosional, kita menjadi lebih dekat satu sama lain. Intinya, komunikasi adalah fondasi yang penting dalam setiap hubungan. Ketika kita berkomunikasi dengan baik, kita bisa membangun kepercayaan, pemahaman, dan ikatan emosional yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Itulah mengapa penting untuk selalu memprioritaskan komunikasi yang baik di dalam sebuah hubungan. Komunikasi dapat dijadikan tolak ukur atau patokan nyaman atau tidaknya komunikan berkomunikasi dengan komunikator. Karena komunikasi sebenarnya adalah jembatan vital antara individu atau kelompok, dan kualitasnya sangat mempengaruhi dinamika hubungan. Saat komunikasi berlangsung, baik secara verbal maupun non-verbal, pesan yang diutarakan tidak hanya tentang informasi yang disampaikan, tetapi juga tentang bagaimana pesan tersebut diterima baik dan dipahami oleh penerima. Jika komunikasi berjalan dengan lancar, di mana kedua belah pihak merasa didengarkan, dipahami, dan dihargai, itu cenderung menciptakan suasana yang nyaman. Simbol-simbol komunikasi seperti bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah dapat memberikan petunjuk kuat tentang kenyamanan atau ketidaknyamanan dalam interaksi tersebut. Misalnya, jika seseorang mengalihkan pandangan atau bersikap defensif, itu bisa menjadi indikasi bahwa mereka tidak merasa nyaman dalam situasi tersebut. Namun, kenyamanan dalam komunikasi tidak selalu statis dan bisa bervariasi tergantung pada konteks dan hubungan antara komunikan dan komunikator. Misalnya, seseorang mungkin merasa nyaman berkomunikasi dengan teman dekat atau keluarga, tetapi merasa canggung atau tidak nyaman saat berinteraksi dengan orang yang baru dikenal atau dalam situasi yang berbeda, seperti dalam lingkungan kerja atau pertemuan formal. Selain itu, komunikasi yang efektif juga melibatkan kemampuan untuk membaca isyarat dan merespons secara sesuai terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Misalnya, jika seseorang terlihat tegang atau cemas selama percakapan, merespon dengan empati dan mencoba memahami perspektif mereka dapat membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan mendukung. Jadi, komunikasi bisa menjadi simbol atau patokan untuk menilai seberapa nyaman atau tidak nyamannya interaksi antara komunikan dan komunikator. Memahami dan menghormati perasaan dan preferensi orang lain dalam komunikasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan
produktif. Apakah komunikasi itu penting? Ya tentu saja penting. Tidak. Menurut saya sangat penting ya. Nama saya Meira Indita Cendranganti, Untuk saat ini kuliah atau kerja atau apa? kuliah Di mana? di Politeknik Kesehatan Surabaya. Semester? Semester 2 masih satu. Pertanyaanku, kira-kira seberapa penting komunikasi? Penting banget ya, soalnya emang cara orang tahu kita, tahu gimana kita kan dari komunikasi. Kalau kita nggak ada komunikasi atau nggak ada pembicaraan kan kita nggak akan ngerti gitu satu sama lain atau gimana. Berarti penting sekali ya. Sangat. Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa rate untuk seberapa penting komunikasi? 10 sih kalau bagi saya. Soalnya emang sepenting itu ya. Makasih ya. Perkenalkan, nama saya Bintang Arya Nurwahyulian, biasa dipanggil Bintang. Kesibukannya apa? Kesibukan sehari-hari saya bekerja dan juga saya di hari-hari weekend saya melakukan aktivitas seperti basket, olahraga, jogging, dan sebagainya. Satu pertanyaan, seberapa penting komunikasi? Komunikasi menurut saya sangat penting ya, karena komunikasi bisa mempererat tali persaudaraan, terus bisa menambah pertemanan ataupun yang lainnya. Bener. Makasih ya. If you wanna make a move, then you better come in. It's just ability, that reason that we're so thin. Living and dying, and the stories that are true.